Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita akan meneruskan kajian kita terhadap kritik matan hadis, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kritik hadis pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat beliau. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kritik hadis pada masa tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam. Jadi pada masa tabi'in ini ilmu naqd hadis sudah sangat dikenal. Kemudian kenapa? Dikarenakan kebutuhan yang sangat terhadap ilmu ini. Kenapa? Pada waktu itu ada banyak sekali fitnah-fitnah di kalangan umat Islam, kejadian-kejadian politik, sehingga menyebabkan hadis perlu kemudian dibuat sebuah kaidah sehingga orang-orang bisa membedakan mana hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW dan mana yang bukan berasal dari beliau. Kemudian orang-orang yang terkenal di kalangan tabi'in diantaranya adalah namanya Sa'id Ibnu Al-Musayyab. Ada yang membaca Sa'id Ibnu bin Al-Musayyib. Kemudian Ibnu Sirin dan Sa'id bin Jubair, kemudian juga Hasan Al-Basri. Jadi 4 orang ini adalah orang yang dikenal, ulama yang dikenal di kalangan tabi'in, yang mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kritik atau bagaimana usaha-usaha dari tokoh-tokoh ini untuk memilah hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 4 tokoh ini juga lahir tokoh-tokoh yang lain seperti Az-Zuhri, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan juga Ayyub As-Sakhtani. 3 orang ini adalah generasi setelah tabi'in atau generasi tabi'in setelah mereka. Jadi yang senior adalah Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair dan Hasan Al-Basri. Adapun setelah mereka ada namanya Az-Zuhri, ini sangat terkenal di dalam ilmu hadis, dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan juga Abu Ayyub As-Sakhtani. Mereka ini sama melakukan upaya-upaya agar kemudian membersihkan hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena pada waktu itu juga sudah muncul hadis-hadis palsu. Maka mereka kemudian mengembangkan keilmuan ini, kemudian diperketat periwayatan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga juga muncul tokoh-tokoh seperti Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Syu'bah, Ibnu Mubarak, Ibnu Mahdi, kemudian Imam Syafi'i, dan juga orang-orang lainnya di masa tabi'in ini yang kemudian mereka mengorbankan segenap jiwa raga untuk kemudian membela ataupun menolong sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk Imam Syafi'i, gelar beliau adalah Nasirus Sunnah. Ada yang kemudian bepergian sangat jauh, melewati tanah yang tandus, melewati padang pasir, meninggalkan keluarganya agar kemudian bisa belajar dan mengajarkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'in ini ilmu tentang naqdul hadis itu hanya diriwayatkan secara mulut ke mulut ya. Belum ada tokoh yang kemudian menuliskan ilmu naqdul hadis atau ilmu ulumul hadis ini, yang kemudian menuliskannya dalam satu kitab tertentu. Ada yang menuliskannya tetapi hanya sebagai alat bantu dia untuk kemudian berbicara. Jadi bukan kemudian yang utama itu adalah tulisannya. Jadi ada yang menulis tulisan lepas begitu ya. Tidak dibuat bab yang bagus, tidak ada tertibnya, hanya ditulis hanya untuk lil hifzi wal murajaah. Jadi di zaman sahabat dan tabi'in, semua karangan yang berkenangan dengan hadis atau ulumul hadis, atau tepatnya di sini adalah naqdul hadis, itu hanya untuk ditulis untuk lil hifzi wal murajaah, hanya untuk hafalan dan di murajaah saja. Tidak ada niat kemudian menulis satu buku yang kemudian lengkap
dari awal sampai akhir mengenai ilmu hadis ini atau ilmu naqdul hadis ini. Baru kemudian ada seseorang yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Maka ini dianggap sebagai orang yang kemudian mengumpulkan dari perkataan-perkataan yang ditulis di lembaran-lembaran itu, kemudian dijadikan dalam satu kitab. Ini kita coba lihat apa kata Imam Az-Zahabi. Fa awwalu man jama'a kalamahu fi dzalika al-imam alladhi qala fihi Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Zahabi, awalnya orang yang berbicara tentang hal ini adalah seorang imam yang disebut Ahmad bin Hanbal. Apa katanya Imam Ahmad bin Hanbal? Ma ra'aitu bi'aini misla Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Saya tidak pernah melihat dengan mata kepalaku seseorang seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Wa takallama fi dzalika ba'dahu talamidhuhu. Dan kemudian beberapa muridnya beliau menjadi orang yang kemudian meneruskan keilmuan ini setelah beliau. Siapa? Yahya bin Ma'in. Berarti Yahya bin Ma'in adalah murid dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian Ali ibn al-Madini, kemudian Ahmad bin Hanbal. Jadi guru dari beliau Ahmad bin Hanbal adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan juga murid-murid dari orang-orang ini. Jadi ini kan generasi lintas generasi ya. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan mempunyai murid Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini yang mempunyai karangan juga dalam ulumul Quran yaitu Asbabun Nuzul, dan beliau adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Kemudian Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh mazhab yang dikenal mazhabnya sampai sekarang, mazhab Hambali, dan murid-murid mereka, murid-murid tokoh-tokoh tadi seperti Abu Zur'ah, Abi Hatim, Al-Bukhari, kemudian Muslim, Abu Ishaq Al-Jawzani, dan juga orang yang murid-murid lain seperti Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Imam Tirmidzi, Ad-Dulabi, dan Aqbali. Nah, jadi ini adalah sebuah usaha dari lintas generasi ya, dari generasi ke generasi. Jadi di masa ini kemudian mulai berkembang ya, Imam Bukhari, sudah lahir Imam Muslim ya. Awalnya juga dari seorang guru, yaitu tadi disebut Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Demikian perkembangan ilmu hadis atau naqdul hadis ini pada masa sahabat atau masa tabi'in ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.